Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita merasakan telinga kita mengeluarkan suara mengiung atau bisa kita sebut dengan berdengung? Mungkin sebagian besar dari kita pernah merasakan hal tersebut dan bahkan sering kita mengalami hal itu. Namun siapa sangka, ternyata telinga yang berdengung adalah suatu pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW sedang rindu kepada umatnya. Apakah hal tersebut benar adanya dalam Islam atau hanya sebatas mitos saja? Silahkan simak penjelasan berikut sampai selesai. Namun sebelum lanjut, dengan penuh kerendahan hati, di sini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk berkenan mendukung channel yang kecil ini, agar menjadi besar manfaatnya dengan cara tekan tombol like dan subscribe channel ini. Serta tak lupa tulis juga hajat para sahabat semua pada kolom komentar, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Dan bagi Anda yang telah berkenan mendukung channel ini, saya doakan semoga segala hajat sahabatku semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW merupakan impian terbesar umat Islam yang ada di seluruh dunia, dan mungkin adalah salah satu kebahagiaan terbesar yang ada di dalam hidup kita, apabila hal itu benar-benar terjadi, meskipun hanya sebatas mimpi. Tidak ada seorang pun umat yang tidak ingin melihat wajahnya, menyentuh tubuh mulianya, dan memandang mata kemuliaannya, bahkan hanya sekejap saja menatap beliau, walau hanya dalam mimpi, termasuk anugerah terindah yang pernah diberikan. Dan inilah hakikat cinta manusia sesungguhnya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah hakikat kerinduan dan kenyataan yang sangat disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun pernahkah kita berfikir, apakah Rasulullah SAW pernah merindukan kita? Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Salam atas kalian wahai penghuni kuburan, tempat orang-orang beriman. Aku insya Allah akan menyusul kalian. Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku." Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kami saudaramu?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau kalian para sahabatku, saudara-saudaraku adalah mereka orang-orang yang beriman yang belum ada sekarang ini, dan aku akan mendahului mereka di telaga mereka." Para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali orang-orang beriman yang datang setelah engkau dari kalangan umatmu?" Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah jika seseorang punya kuda yang sebagian kecil bulunya putih, akan mengenali kudanya di tengah kuda-kuda yang hitam legam?" Kemudian para sahabat pun menjawab, "Ya." Dan Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan cahaya putih karena wudu, dan aku akan menunggu mereka di telaga." Hadis riwayat Bukhari. Ternyata benar adanya bahwa Rasulullah SAW merindukan para umatnya, dan beliau sangat ingin berjumpa dengan kita semua. Kerinduan Rasulullah terhadap kita secara tegas juga disampaikan oleh Imam Al-Qusairi di dalam kitab Al-Risalah. Dia mengutip, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kapan aku akan bertemu para kekasihku?" Para sahabat bertanya, "Bukankah kami adalah para kekasihmu?" Rasulullah menjawab, "Kalian memang sahabatku,
Para kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka percaya kepadaku, dan kerinduanku kepada mereka lebih besar. Lantas, apakah ada tanda khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia merindukan umatnya? Sebagaimana dikatakan dari kitab Azizi ala Jami'us Saghir yang menjelaskan bahwa telinga yang berdengung merupakan tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang untuk mengingatnya dengan mengumandangkan selawat. Sebagai umat yang merindukan Rasulullah, hendaknya kita selalu mengingat beliau dan mengucapkan selawat kepadanya, bukan hanya ketika telinga sedang mendengung. Karena salawat merupakan anjuran kepada kita sebagai umat beriman. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Mungkin sebagian orang menafsirkan bahwasanya ketika telinga kita sedang berdengung sebagai tanda buruk. Akan tetapi dikutip dari buku Batul Masail Nahdlatul Ulama, para ulama memandang hal tersebut sebagai tanda baik dan meminta kepada kita untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengirimkan salawat kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingatku, membaca salawat kepadaku, dan mengucapkan Dzakarallahu man zakarani bi khairin. Dzakarallahu man zakarani bi khairin." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang mengingatku dengan kebaikan. Hadis riwayat Al-Hakim Ibnu As-Sani At-Tabrani. Juga telah diucapkan oleh Imam Abdur Rauf Al-Munawi yang telah dikemukakan oleh Ali Al-Azizi di dalam kitab As-Sirat Al-Munir. Imam Al-Munawi berkata, sesungguhnya telinga berdengung hanya ketika datang berita baik kepada roh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembuhkan orang atau pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di Al-Mala' Al-A'la, yaitu majelis tertinggi di dalam roh seseorang. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ulasan ini dan senantiasa kita menjadi orang yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa berkumpul dengan beliau di surga Allahnya nanti. Serta salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.